Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman ya secara gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita juga ada live TikTok di hari Selasa jam 8 malam ya. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya, supaya nggak salah nih ya, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya ya, kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, belum dipecat ya sekarang ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau penyuluh di KPP apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak kita masing-masing gitu guys ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda. Nah, seperti biasa, gua akan tersedia gratis ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Apakah Anda di sini teman-teman ada yang calon konsultan pajak atau konsultan pajak yang masih aktif ya, atau petugas pajak, atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis di dunia persilatan pajak akunting ya. Nah, di sini kita akan mengajarin teman-teman cara menjadi konsultan pajak yang benar ya, dengan omset miliaran per tahun contohnya ya, dengan program pelatihan konsultan pajak pinter. Nanti di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar ya cara ngembangin bisnis pajak akunting kita sampai miliarder dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung dengan gua ya secara online. Dan kita akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP teman-teman. Terdapat video pembelajaran step by step buat teman-teman semua. Dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung ya via live coaching interaktif setiap hari Jumat nanti di bulan Mei nanti teman-teman. Oke guys. Dan kita ada promo juga buat teman-teman ya. Kalau sudah ikut PKPP maka teman-teman bisa gratis ke semua program-program kita yang lain. Nah, oke. Manfaatkan masa promo ini, PKPP ini yang terbaik di tahun ini. Karena satu-satunya sih. Silakan daftar di website www.programkpp.com teman-teman ya, www.programkpp.com buat teman-teman yang bergabung sebagai konsultan pajak pinter. Oke teman-teman, kita informasikan dahulu ya satu informasi terbaru dulu dari ddtcnews.com ya. ddtcnews.co.id ya. DDTC adalah platform informasi pajak yang paling terpercaya di Indonesia ya. Tanggal 8 April kemarin ada informasi berita yang judulnya kalau orang tua meninggal, wariskan utang pajak, apakah harta anak ditagih untuk lunasi ya? Nah, ini ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Kalau Anda adalah ahli waris dari seorang orang tua yang meninggal, kemudian ternyata orang tua ini selain mewarisi harta, juga mewarisi hutang. Nah, bagaimana ceritanya nih? Nah, jadi ini kita bacain teman-teman ya, beritanya nih. Kalau orang tua meninggal dunia dan ada hutang pajak, penagihan pajaknya tetap dilakukan teman-teman ya terhadap penanggung pajak atas WP tersebut. Penagihan dapat dilakukan kepada ahli warisnya, baik terhadap harta warisan yang telah dibagi maupun yang belum dibagi sesuai dengan porsi yang diatur dalam PMK 61 tahun 2023. Jadi ada PMK 61 teman-teman, PMK 61 tahun 2023 khusus membahas mengenai ini ya, di mana kalau orang meninggal, orang tua meninggal, kemudian ahli warisnya itu juga mewarisi hutang, ada hutang nih yang belum dibayar, hutang pajaknya, maka ahli warisnya pun dikejar atas masalah perpajakan tersebut. Oke, gue baca lagi nih. Pada kondisi tersebut, apakah harta pemilik pribadi milik ahli waris bakal ikut terseret untuk melunasi hutang pajak pewaris? Maksudnya, apakah harta anak bakal ditagih oleh kantor pajak untuk menambal pelunasan hutang pajak dari orang tuanya yang meninggal? Nah, inilah yang dijawab oleh DJP ya. DJP mengatakan, penagihan pajak kepada ahli waris adalah sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Oke, DJP menegaskan bahwa harta milik ahli waris yang bukan hasil dari pembagian warisan itu tidak masuk dalam penagihan pajak. Maksudnya gini lah maksudnya.
Kalau orang tua meninggal, kemudian dia punya rumah. Rumah itu diwariskan dong kepada anak dong. Ternyata orang tua punya hutang pajak. Nah, maka si ahli waris hanya ditagih atas pembayaran hutang pajak orang tuanya sebatas warisan yang dia terima saja. Oke. Sedangkan kalau si anak mungkin punya motor, punya mobil yang atas usaha dia sendiri, atas uang dia sendiri, itu tidak masalah. Itu tidak ditagih pajaknya. Gitu. Jadi penagihan pajak kepada ahli waris atas warisan atas orang tua yang sudah meninggal itu hanya ditagih senilai warisan yang diterima saja. Sedangkan uang yang memang hasil penghasilan pribadi si ahli waris itu tidak dipermasalahkan. Begitu teman-teman ya. Itu ada di PMK 61 teman-teman ya. Oke, itu informasinya. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman. Kita akan langsung diskusi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. By the way, buat teman-teman yang masih merayakan Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin. Semoga sukses semuanya, semoga berbahagia semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. By the way, besok sudah kerja nih ya. Ada Bapak Silinder 2011. Malam kawan, malam Pak Silinder 2000. Kemudian Ibu Melisa Isabella, malam kok. Halo Bu Melisa, malam Bu. Terpotong. Sebentar, mana dia? Terpotong tadi, sebentar ya. Kemudian Ibu Silinder 2011, bagaimana kabar kok? Baik Bu, sehat-sehat, masih hidup ya, belum di penjara saya. Kata Bu Silinder, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, amin. Buat teman-teman semua juga ya, dan Ibu juga. Ibu Melisa Isabella, kok kalau SPT tahunan badan, yang laporan keuangan, yang wajib dilampirkan hanya neraca laba rugi aja ya? Setahu saya iya Bu, setahu saya iya ya. Neraca laba rugi yang mesti dilampirkan, tetapi kita harus punya lengkapnya ya, harus punya buku besarnya, harus punya daftar penyusutannya di Excel. Jadi kita mesti punya lengkap ya. Yang diupload sih hanya neraca laba rugi doang, yang gue tahu ya. Dan daftar nominatif kalau memang ada. Jarang sih, biasanya sih laba rugi neraca aja dua ini. Tetapi kita internal tetap wajib punya lengkap ya, terutama buku besar dan daftar penyusutan kita mesti punya. Oke, semangat bantu Bu Melisa. Kemudian Bapak Swagonigiri, malam Om Oman, malam Pak Swagonigiri. Kata Bapak Swagonigiri, Om, Bukper itu termasuk pemeriksaan sumber dana untuk membangun usaha? Enggak sih Pak, enggak ya. Makasih Om. Tidak. Jadi Bukper itu adalah pemeriksaan untuk menentukan apakah ada dua alat bukti untuk terjadinya tindak pidana perpajakan. Oke, Bukper itu adalah bukti permulaan kan. Pemeriksaan untuk mencari minimal dua alat bukti untuk dinyatakan telah terjadi ada tindakan pidana di bidang perpajakan. Begitu, Pak. Ya. Bukan mengenai sumber dana ini, tetapi yang dikejar adalah dua alat bukti telah terjadinya tindak pidana perpajakan. Nah, semoga terbantu Om Swagonegiri. Ibu Christine 5659. Malam kok mau tanya. Saya ikut PPS atas rumah warisan. Saya dapat surat dari KPP, disuruh lapor realisasi. Apa saya harus lapor kok? Kalau tidak perlu lapor, saya balas surat tersebut atau temui AR. Jadi gini Bu, ketika Ibu lapor rumah warisan di PPS, apakah Ibu lapor sebagai kategori investasi atau kategori tidak investasi? Oke, ciri-cirinya apa? Kalau investasi itu 6% atau 12%. Kalau non-investasi itu ciri-cirinya 8% atau 14%. Nah, waktu itu Ibu pilih yang mana? Kalau Ibu pilih yang investasi, maka ini perlu dilapor di e-reporting PPS. Kalau Ibu pilih yang tidak investasi, maka ini tidak perlu dilapor di e-reporting PPS. Oke? Nah, supaya Ibu jelas, coba tanya ke AR deh. Kalau mau ya, boleh di WA ke AR, atau di telepon juga boleh, atau mau balas surat juga boleh sih. Lebih baik sih WA aja lah kalau memang sudah kenal ya. Tanyakan, Pak AR, saya ini kan PPS-nya itu tidak investasi, Pak. Apakah saya perlu lapor realisasi? Seperti sih nggak perlu ya. Kalau PPS itu tidak investasi, maka tidak usah lapor realisasi PPS. Realisasi investasi tidak perlu. Gitu ya. Hanya bagi mereka yang memilih PPS untuk investasilah yang perlu lapor e-reporting PPS. Oke.
Semangat terbantu Bu Christine. Ibu Silinder 2000. Mau tanya kok, apakah PPS masih ada? Sudah tidak ada ya. Soalnya masih ada tanah om saya belum masuk SPT. Nggak usah. Nggak ada PPS lagi ya. Jadi cuma ada dua solusi. Solusi pertama adalah ibu boleh laporkan di pas final. Kalau rumah ini atau tanah ini diperolehnya sebelum tahun 2015 dan ibu sudah ikut TA ya, sudah ikut tes amnesti dulu, maka boleh ikut pas final yang nilai pajaknya itu 12,5%. Solusi kedua adalah langsung dilapor di SPT terbaru sebagai penghasilan baru, kemudian dibayar pajaknya. Gitu ya. Cara pertama adalah pas final, dengan syaratnya adalah tanah diperoleh 2015 atau sebelumnya dan sudah ikut TA. Cara kedua adalah langsung dilapor di SPT yang terbaru sebagai penghasilan baru dan bayar pajaknya. Paling gitu sih. Nah, atau menunggu PPS berikutnya. Kita tunggu nih. Siapa tahu Pak Prabowo tahun depan tiba-tiba ada TA lagi. Kita nggak tahu ya Pak Prabowo ya bagaimana ya. Mudah-mudahan ada TA lagi deh. Semangat teman-teman Pak Ibu Silinder 2000. Bapak Swagono Giri. Surat penyertaan modal dibutuhkan saat apa Om? Surat penyertaan modal dan untuk apa? Surat penyertaan modal ini dalam rangka apa nih Pak ya? Dalam rangka PT kah, CV kah, atau apa? Sepertinya nggak terlalu perlu sih Pak. Cuma nanti ya kalau siapa tahu kalau orang pajak butuh ya dia minta ya sudah kita kasih. Tapi kalau dia PT itu sudah ada di dalam akte notaris gitu. Kalau di PT itu sudah ada di akte notaris senilai penyertaan modalnya. Jadi tidak perlu surat penyertaan modal, sudah ada di akte notaris kalau PT ya. Sedangkan kalau CV itu tidak ada surat penyertaan modal, tidak perlu. Langsung aja di jurnal di akuntingnya sesuai dengan cash basisnya. Paling gitu sih Om ya. Rasa-rasanya tidak terlalu perlu sih. Oke. Semangat teman tuh Om Swagonigiri. Bapak Silinder 2000. Malam. Ibu ya. Malam kawan. Untuk UMKM aplikasi apa yang bagus digunakan dalam membuat pembukuan yang baik? Oke, jadi gini Bu. Yang namanya pembukuan itu sama saja. Mau UMKM, mau bukan UMKM itu sama saja. Oke. Kalau saya lebih familiar pakai accurate.id yang online ya, Accurate ID. Ibu bisa dapat ini free trial 30 hari kalau masuk ke sini nih. www.pajaksmart.com /AOL huruf besar. AOL ya. www.pajaksmart.com /AOL huruf besar. Itu bisa dapat Accurate ID yang diskon yang trial 30 hari gratis. Nah, atau Ibu bisa pakai Journal ID atau Zahir atau B Accounting atau siapa lagi ya? B Accounting, kemudian Zero Accounting. Sama aja sih Bu. Intinya dia harus bisa bikin neraca dan laba rugi dan buku besar. Kalau dia bisa bikin 3 ini, maka kita bisa katakan sebagai software yang qualified, yang lengkap. Begitu Bu. Oke, kalau saya lebih familiar accurate.id. Saya mengatakan tuh Pak Ibu Silinder 2000. Bapak Papau Snack. Malam Pak Wan, malam Pak Papau. Ibu ya. Jika ada CV di bidang penyediaan jasa outsourcing, pada saat penagihan ke pengguna jasa tenaga kerja, di invoice itu dipisahin tagihan gaji buruh dan manajemen fee. Kemudian, yang dimaksud apa? Terpotong? Terpotong, Bu. Oke, sudah betul Bu ya. Dipisahkan antara gaji buruh dan manajemen fee itu sudah betul ya. Nanti gaji-gaji para buruh ini seharusnya itu dilapor di klien, bukan di outsourcing-nya. Dilapor di klien sebagai karyawannya si klien. Seharusnya begitu ya. Nanti potong PPh 21 pun potong PPh 21 itu di klien, bukan di outsourcing. Seharusnya begitu. Oke? Semoga terbantu Pak Papau. Sedangkan manajemen fee-nya itulah yang dipotong PPh 23. Semestinya begitu. Oke? Bapak RA Property, malam Bro Awan, malam Bro. Bapak RA Property, kalau kredit card si Mama, ada kartu plusan dengan tambahan dengan nama anak yang juga mulai udah bisnis dan punya NPWP orang pribadi. Gimana konsekuensi pajaknya di SPT ibu dan si anak? Oke, kita ulang ya. Kredit cardnya si Mama, ada kartu tambahan dengan nama anak yang juga mulai usaha bisnis dan punya NPWP orang pribadi sendiri. Gimana konsekuensi pajak di SPT ibu dan si anak?
Tidak ada masalah sih Pak ya, nggak ada masalah. Jadi kalau itu kartu kredit memang punya si mama, ya sudah. Walaupun namanya kartu tambahan nama punya si anak, tetap dilapor di mama aja. Gitu, tetap lapor di mama sebagai kartu kreditnya si mama. Gitu aja sih. Biar nggak repot ya. Berhubung itu punya si mama, walaupun nama si anak tetap dilapor di SPT si mama, biar nggak pusing. Konsekuensinya nggak ada masalah sih. Kalau memang ada hutang ya tinggal dilapor sebagai hutang kredit pajaknya, kredit kartu kredit gitu. Nggak masalah sih. Oke. Saya mau ngatakan tuh para properti. Bapak Papau Snack. Yang dimaksud omset itu total invoice atau hanya manajemen fee? Jawaban saya hanya manajemen fee ya, untuk outsourcing ya. Hanya manajemen fee yang dilapor sebagai omset. Karena tagihan gaji buruh kan nanti akan dibayarkan semuanya ke buruh. Betul Bu ya. Jadi yang dimaksud dengan omset oleh jasa outsourcing adalah hanya manajemen fee-nya saja. Yang kena PPN juga hanya manajemen fee-nya saja. Sedangkan yang tagihan untuk gaji-gaji itu tidak menjadi omset ya. Itu hanya numpang lewat aja. Numpang lewat. Nanti PPh 21 pun dilapor oleh si klien. Oke. Saya mau ngatakan tuh Pak Ujek. Lanjut. Bapak Permadi. Malam bro. Malam Pak Permadi. Ibu DJJJ 21. Kok PPh unifikasi apa sih? PPh unifikasi itu maksudnya adalah sebuah menu ya, sebuah menu di DJP online. Jadi kalau Ibu masuk ke DJP online, itu ada satu menu untuk lapor pajak, kan ada PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, ada PPN kan. Khusus 23 dan 4 ayat 2 itu di satu kelompok yang namanya PPh unifikasi. Oke, satu menu namanya PPh unifikasi. Disitulah kita bikin bukti potongnya, kita bikin e-billingnya, dan kita laporkan pelaporannya. PPh 23 dan 4 ayat 2. Sedangkan PPh 21 sudah ada menu khusus ya, PPh 21. Kemudian kalau PPN ada menu lagi khusus untuk e-faktur lain lagi. Gitu Bu. Jadi PPh unifikasi itu adalah PPh sebuah menu di DJP online untuk laporan PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Gitu Bu. Semangat teman tuh Bu, di JJJ. Bapak Permadi XX1. Kalau kredit card si mama, oh tadi sudah ya. Oke, tadi sudah ya Pak Permadi ya. Oke, semoga terbantu. Bapak Arwana Fish, mau tanya, kalau misal Desember 2023 dapat MPWP, tapi baru dapat penghasilan di Januari 2024, apakah harus tetap lapor saat Maret kemarin? Jawabannya wajib dilapor Pak ya. Kalau sudah punya ada kartu MPWP, maka dia sudah wajib lapor SPT tahunan. Walaupun dia sudah punya penghasilan ataupun belum punya penghasilan, wajib dilapor SPT tahunan. Oke, semua orang yang pegang kartu MPWP wajib lapor SPT tahunan. Walaupun isinya itu nol semua dari atas ke bawah. Gitu ya. Semangat teman tuh Pak Arwana Fish. Bapak Permadi XX1. Ajukan hapus MPWP, mau gabung ke suami. Kalau kartu MPWP lama hilang, pakai yang print dari laman DJP yang sekarang, apakah tidak boleh? Menurut saya boleh-boleh aja Pak. Tetapi kalau orang pajak minta kartu aslinya dan tidak bolehin kalau nggak ada kartu asli, Bapak langsung minta aja di situ cetak ulang di situ. Ya, Bapak boleh langsung kok di KPP langsung minta cetak ulang di situ, bisa kok. Gitu. Tinggal cetak ulang, kemudian kembalikan gitu. Tetapi menurut saya sudah boleh kok sekarang itu MPWP sudah tidak perlu kartu fisik, MPWP sudah boleh menggunakan printan dari MPWP digital. Oke. Saya mau ngatakan tuh Pak Permadi. Bapak Rumah Tandus, kok suaranya bisa berubah-ubah? Oh, mungkin internet nih Pak ya. Internet saya kayaknya bermasalah deh. Jadi dia kirim sinyalnya itu nggak bagus gitu loh. Nanti sih saya rekam juga sih. Kalau rekaman saya cukup bagus sinyalnya. Mungkin besok ya. Besok baru kita taruh di YouTube. Oke. Semua teman tuh Pak Rumah Tandus. Bapak Anggreni Rustandi. Kok PPh 23 dibayarkan pemakai jasa tanpa memberitahukan kepada kita. Nah, kalau kasus itu gimana kok? Jadi langkah pertama, kalau Bapak masih bisa, Bapak mintakan bukti potongnya. Kalau masih bisa. Oke. Langkah kedua, kalau dia nggak ada bukti potong, tetapi invoice Bapak sudah dipotong, Bapak minta kembalikan uangnya.
Oke, langkah pertama minta bukti potong, langkah kedua mintain uangnya, balikin uangnya yang sudah dia potong. Langkah ketiga, kalau memang betul-betul nggak ketemu, orangnya sudah kabur, ya sudahlah. Kita nggak usah ini, kita tetap mengakui itu sebagai beban aja, sebagai beban PPh aja. Nanti dikoleksi fiskal. Begitu sih, Pak. Oke, langkah pertama minta bukti potong, langkah kedua minta uang dikembalikan, langkah ketiga adalah kalau memang dia nggak bisa, ya sudah kita akui sebagai beban PPh dan kemudian kita tetap hitung sendiri PPh-nya. Oke, semoga terbantu. Pak Anggreni Rustandi. Ibu Christine 5659. Saya pilih 8% waktu PPS kok. Terima kasih. Oh iya, kalau 8% berarti kan non-investasi ya. Kalau non-investasi, maka tidak perlu laporan PPS investasi. Nggak perlu. Oke. Semoga terbantu Bu Christine 5659. Bapak YNNEFR. Kok, jika UMKM punya omset 300 juta, dikurangi biaya hidup, apakah sisanya semua masuk sebagai harta wajib pajak? Oke, jadi UMKM ini apakah pedagang atau jasa, Pak? Kalau dia pedagang, maka omset itu bukanlah penghasilan. Ya, omset itu adalah total omset penjualan. Penghasilan itu paling cuma 30% atau 20% atau 50%. Gitu ya. Biasanya sih kalau pedagang kita ambil 30%. Oke, jadi omset 300 juta, penghasilannya itu cuma 30%, sekitar 90 juta gitu ya. 90 juta inilah yang dikurangi biaya hidup, kemudian sisanya itulah yang menjadi potensi penambah harta wajib pajak. Begitu, Pak. Oke, jangan salah kaprah teman-teman ya. Omset bukanlah penghasilan. Omset itu adalah total penjualan, penghasilan adalah nilai uang yang didapatkan, nilai harta bersihnya, uang keuntungan, berbeda ya. Keuntungan itu biasanya ambil 30%. Oke. Semoga terbantu Pak YNNEFR. Bapak Felicia Safika. Kok, kalau SKPKB apakah hanya terbit melalui pemeriksaan? Jawabannya iya. SKPKB adalah produk dari hasil pemeriksaan. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Feli. Bapak Rumah Tandus. Miop bisa? Boleh. Miop juga boleh ya. Thank you Pak Rumah Tandus. Miop salah satu dari software accounting juga bisa dipakai. Kemudian Bapak Tri Atmajaya. Malam Pak Tri. Kalau perhitungan norma OP itu dari omset bruto atau setelah dikurangi biaya-biaya? Jawabannya adalah dari omset bruto, Pak ya. Nggak ada pengurangan biaya-biaya. Pengurangan biaya-biaya itu hanya untuk yang pembukuan. Kalau orang tidak pembukuan, maka tidak ada biaya. Yang ada adalah langsung norma dikalikan dengan omset bruto. Itulah penghasilan neto. Itulah penghasilan netonya. Gitu ya. Kalau pakai biaya-biaya ya itu namanya pembukuan. Gitu, Pak. Oke. Semoga terbantu Pak Tri. Bapak Chris Willy, jika warisan diberikan namun harta belum dilaporkan di SPT orang tua, apakah kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak walaupun sudah dilaporkan ataupun belum dilaporkan di SPT orang tua. Oke. Yang penting penerima waris ini punya bukti bahwa ini warisan. Oke. Contohnya ada surat wasiat atau ada akte warisan atau ada bukti bahwa ini barang ini dulu tuh namanya nama papa saya, kemudian diganti ke nama saya, gitu. Jadi sepanjang kita punya bukti bahwa ini barang betul-betul warisan, maka ini sudah tidak kena pajak, gitu loh. Atas pengalihan harta ini menjadi tidak kena pajak tanpa ada kondisi apapun. Tidak peduli seorang tua sudah lapor ataupun belum lapor, gitu. Semangat teman tuh Pak Chris Willy. Kemudian Bapak Bagas Ardani. Kalau PPh 25 yang sudah dibayar, ternyata LB. Apakah boleh cuma dilaporkan sebagian PPh 25-nya kok? Jawabannya boleh, dan besok pagi nih gue bikin videonya nih. Baru besok tadi sudah gue syuting, besok pagi akan kita terbitkan videonya mengenai ini ya. Jadi PPh 25 yang menyebabkan LB, kita buang sebagian. Oke, kita hanya mengakui sebagian PPh 25-nya, yang selebihnya kita buang sebagai beban PPh, kemudian dikoreksi fiskal. Udah gitu doang. Gitu. Semangat teman tuh Pak Bagas Ardani. Intinya sih supaya SPD tahunan tidak boleh LB ya. SPD tahunan harus kurang bayar supaya nggak kena pemeriksaan. Kalau LB pasti pemeriksaan. Bapak Erwin Siak. Sekarang kan tarif KTP dan NPWP pribadi sudah sama.
Apakah ke depannya NIK sudah jadi NPWP? Berarti bagi yang ada NPWP tidak perlu buat NPWP lagi dong. Oke. Jadi begini teman-temannya, yang orang yang sudah punya NIK itu tidaklah otomatis punya NPWP. Tidak juga. Orang yang punya NPWP tidak otomatis berubah jadi NIK. Enggak. Ini tetap dua barang yang berbeda ya. KTP ya KTP, NPWP ya NPWP. Ini dua barang yang berbeda. Kebetulan nomor NPWP akan berubah menjadi 16 digit yang nomornya sama dengan nomor NIK kita. Oke? Jadi tidak akan ada yang berubah apapun dalam hidup kita gara-gara pemadanan NIK NPWP. Oke? Gara-gara pemadanan NIK NPWP tidak akan ada yang berubah tentang perpajakan kita. Cuman nomor NPWP yang tadinya 15 digit menjadi 16 digit yang sama dengan nomor NIK kita. Tetapi tidak ada penggabungan. Tidak ada penggabungan antara KTP dengan NPWP. Tidak. Ini dua barang yang berbeda, dua instansi pemerintah yang berbeda. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah. Tidak akan ada perubahan apapun. Hanya nomor NPWP yang 15 digit berubah menjadi 16 digit. Gitu ya. Yang sudah punya NPWP tidak perlu ngapa-ngapain. Nanti nomor NPWP-nya akan berubah menjadi 16 digit. Gitu doang ya. Tidak perlu bikin NPWP baru, nggak perlu. Yang tidak punya NPWP juga nggak perlu ngapa-ngapain ya. Nomor NIK Anda tidak akan tiba-tiba jadi NPWP. Kartu KTP kita tidak akan tiba-tiba bikin NPWP baru, nggak akan begitu. Tetap orang yang mau bikin NPWP tetap butuh untuk mengajukan formulir permohonan NPWP. Gitu. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Gitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Erwin siap. Bapak Lancar Jaya Parigi. Malam kok, malam. Kata Vincent, mending buat CV daripada PTP. Soalnya dividen kena pajak. Saya setuju kalau ini jual barang. Oke? Kalau ini jual barang, saya setuju karena CV ya supaya nggak ada lagi kebingungan mengenai prefer atau dividen. Kalau CV kan pasti prefer. Kalau jual barang. Tetapi kalau jual jasa, kalau CV itu ragu-ragu, Pak. Kalau jual jasa itu CV ragu-ragu loh. Apakah dia apakah dia bisa atau nggak bisa untuk jual jasa? Kalau CV. Kalau PTP udah pasti bisa kalau jual jasa. Gitu. Setahu saya begitu ya. Jadi kalau jual jasa, gua lebih cenderung ke PTP. Kemudian mengenai dividen atau prefernya PTP, sejauh ini gua masih pakai prefer sih. Sejauh ini saya masih pakai PTP itu bentuknya prefer bukan dividen. Dan belum ada masalah. Gitu ya. Kemudian bikin PT sama CV, CV dan PTP itu beda jauh. Harganya beda jauh. Kalau CV itu bisa berapa juta, kalau PTP cuma 50.000 harga bikinnya. Gitu loh. PTP tidak perlu domisili, sedangkan CV itu wajib domisili. Gitu. PTP tidak perlu akta notaris, CV wajib akta notaris. Jadi banyak perbedaan yang menguntungkan untuk PTP. Gitu sih Pak. Tetapi kalau jual barang, silakan PTP boleh. Tetapi kalau jual jasa, CV ya. Kalau jual barang boleh pakai CV, nggak ada masalah. Kalau jual jasa, saya lebih cenderung ke PTP. Karena kalau CV itu jual jasa agak ragu-ragu. Bisa nggak pakai 0,5% UMKM? Gitu, Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak Lancar Jaya Parigi. Ibu Cecilia Teja. Malam, Pak. Malam, Bu Cecil. Kalau laporan reinvestasi dividen, apakah bisa dilakukan pembetulan? Bisa nggak ya? Sepertinya Ibu tembak aja deh. Bisa sih, Bu. Bisa kok, bisa pembetulan. Yang tidak bisa tuh laporan PPS yang tidak bisa pembetulan. Tetapi kalau laporan dividen bisa kok. Ibu pembetulan tetapi dia nimpa ya. Dia tidak menambah ya sifatnya ya. Dia menimpa. Jadi bikin pembetulan boleh dan akan menimpa ke data yang baru. Jadi yang bikin yang pembetulan ini bikinlah yang lengkap aja. Gitu, Bu. Oke, setahu saya bisa kok. Semangat teman tuh Bu Cecil. Bapak Papau Snack. Pak Awan, kalau CV, jasa outsource-nya pakai UMKM 0,5%, boleh nggak ya, Pak? Nah, ini ragu-ragu nih, Pak. Kalau CV main jasa agak ragu-ragu saya. Kalau PTP atau PT pasti bisa. Gitu. Makanya kalau CV gue agak ragu-ragu. Karena omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Kalau boleh, nanti pajaknya 0,5%-nya dipotong oleh pengguna jasa TK pada saat pembayaran invoice. Boleh, Pak? Bisa ya. Jadi gini, langkah pertama, Bapak pastikan bahwa KLU-nya sudah betul ya. KLU dari CV ini sudah betul, yaitu jasa outsourcing atau jasa penyedia tenaga kerja. Langkah kedua, Bapak cetaklah surat keterangan PP55. Oke? Langkah pertama adalah pastikan KLU-nya betul. Langkah kedua, cetaklah surat keterangan PP55 di menu KSWP.
Kalau berhasil, maka Bapak qualified. Gitu aja. Ya, kalau sudah pegang surat suket PP55 berhasil, maka Bapak boleh langsung pakai 0,5%, kemudian kasih tahu kepada customer bahwa mulai sekarang potonglah PPh final 0,5%. Gitu, Pak. Oke, yang penting suketnya nih, suket PP55 masih dapatin dulu. Kalau gagal nggak dapat, maka bikin PT atau PTP. Begitu, Pak. Oke, kalau PT atau PTP sudah pasti bisa, rasa-rasanya pasti bisa. Oke, semangat teman tuh Pak Papau Snack. Bapak Papau Snack, ataukah setor sendiri, Pak? Jadi, kalau kita ini UMKM, kita jual jasa nih ya kepada si customer. Boleh dua-duanya. Yang lebih betul adalah si customer potong 0,5%. Ya, yang lebih benar adalah si customer potong 0,5% PPh final. Tetapi kalau customer nggak potong gimana? Ya nggak apa-apa, kita bayar sendiri. Gitu, nggak ada masalah. Yang benar adalah si customer potong, tetapi kalau customer tidak potong, kita bayar sendiri. Tidak ada masalah. Gitu, Pak. 0,5%. Oke. Semangat teman tuh, Pak Pau Snack. Terpotong. Mohon maaf teman-teman ya. Sebentar. Mana dia? Terpotong. Tadi Pak Pau Snack. Oke. Bapak YKS2Z. Kok SPT 21 sudah terkirim masa Maret, tetapi lupa buat A1 karyawan yang resign Maret. Gimana ya, kok? Pembetulan, Pak. Ini buat A1 harus dikirim ulang SPT lagi jadi pembetulan ya? Apa benar gitu, kok? Terima kasih, kok. Betul, Pak ya, betul. Dibikin A1-nya kemudian pembetulan. Gitu, Pak ya. Setahu gua begitu. Oke. Semangat teman-teman, Pak YKS2Z. Ibu Kristiaime. Kok UMKM terdaftar NPWP suami yang juga sebagai karyawan. Tetapi istrinya kelola dan rekening UMKM namanya istri. Oke, terus bagaimana Bu Christine? Istri tidak perlu ajukan NPWP ya? Oh, nggak perlu Bu, nggak perlu Bu Kristi ya. Jadi walaupun rekening pakai nama istri, nggak ada masalah. Semua dilapor di SPT suami saja. Oke, rekening istri dilapor di SPT suami, harta mobil rumah atas nama istri pun tetap dilapor di NPWP suami. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi nggak usah bikin NPWP, nggak perlu. Gabung semua ke suami walaupun nama istri. Kenapa? Karena di Indonesia ini suami istri adalah satu kesatuan. Gitu, Bu. Semangat teman tuh, Bu Kristiaime. Ibu Karoli Anita. Malam kawan, malam Bu Karol. Sekarang buat EVIN bagi WPOP dan EVIN badan, apakah wajib ke KPP jika NPWP fisik belum terima kok? Wajib Bu, kalau pertama kali wajib ya, karena nggak bisa pakai metode lupa EVIN. Kalau lupa EVIN boleh pakai email, tetapi kalau belum pernah mau bikin pertama kali, wajib ke KPP. Karena urus EVIN wajib foto kan kok Awan, makasih kok. Kalau Ibu datang langsung nggak perlu Bu. Kalau Ibu datang langsung kan, Ibu datang aja. Ini KTP saya gitu. Kasih lihat KTP langsung jadi EVIN-nya. Gitu, nggak ada masalah. Tetapi kalau lupa EVIN, pakai email, nah barulah kita mesti bikin foto selfie kita. Gitu. Anyway, boleh kok pakai MPP digital. Oh, tapi belum ada EVIN ya, belum bisa. Jadi nggak perlu nunggu MPP asli, Bu. Langsung datang ke KPP, bawa KTP sudah bisa kok. Bahkan langsung minta cetakin MPP juga bisa di situ. Nah, semangat teman tuh Bu Caroline Anita. Bapak Jo Kiniazeva. Malam kok, malam Pak Jo. Izin tanya, kalau perusahaan dapat cashback berupa uang dan sudah dipotong PPh pasal 23 15%, apakah perusahaan si penerima benefit wajib menerbitkan faktur pajak? Saya rasa nggak perlu Pak ya. Jadi gini, cashback itu apakah sudah diperjanjikan sebelumnya? Kalau belum, maka tidak usah buka faktur. Tetapi kalau sudah diperjanjikan, sudah jelas angkanya, maka perlu buka faktur pajak. Gitu ya. Jadi sekarang tergantung si kedua belah pihak nih, apakah sepakat bahwa ini barang cashback ini sudah kita sepakati. Kalau sudah disepakati ya udah buka faktur gitu. Tetapi kalau ini cuma sebagai hadiah saja, cashback aja, maka tidak perlu buka faktur, akan dijurnal sebagai penghasilan lain-lain di luar usaha. Begitu deh Pak. Semua teman tuh Pak Jo. Ibu Livelani 24. Kok, kalau istri baru buka usaha, belum punya NPWP, tetapi suami NPWP-nya sudah di bawah 2018. Apakah bisa kalau istri bikin NPWP kemudian pakai tarif 0,5%?
Jawaban saya bisa, Bu, silakan diproses. Jawaban saya bisa ya. Coba silakan diproses. Nanti si istri akan dapat 7 tahun lagi. Gitu, lumayan ya. Jadi istri dapat 7 tahun lagi. Coba dites aja, Bu. Dites bikin NPWP si istri, kemudian dites bikin surat keterangan PP55 si istri. Kalau istri berhasil bikin PP55, surat PP55, berarti si istri bisa 7 tahun lagi. Dicoba aja, Bu, kalau mau. Ya. Semangat teman tuh, Bu Levelani. Ibu di JJJ21. Kok, kalau laporan LKPN fungsinya untuk apa ya, kok? Saya juga nggak ngerti, Bu, LKPM. Saya juga nggak lapor. Nggak penting itu menurut saya. Gitu ya. Nggak jelas itu fungsinya apa LKPM. Kalau isi sesuai realisasi nominal nggak bisa. Jadi isi asal-asalan. Betul, betul. Gua juga isi asal-asalan ya. Itu hanya formalitas saja. Nggak ada guna tuh laporan LKPM. Apakah nanti akan bermasalah, kok? Saya rasa nggak ada masalah ya. Makasih banyak, kok. Berkah selalu ilmunya. Makasih, Bu JJJ. Nggak ada masalah, Bu. Kalau saya sih nggak saya laporin ya. Kalaupun saya laporin juga asal-asal aja. Karena formalitas doang nggak jelas itu fungsinya apa nggak jelas. Sanksinya apa nggak jelas. Kalau gua nggak lapor ataupun lapor salah apa sanksinya nggak jelas. Gitu loh. Jadi nggak usah lapor. Kalau gue sih ya. Karena malas juga itu per 3 bulan repot. Semangat teman tuh Bu JJJ. Bapak Christine Budi. Pak Awan, tolong tanya, kalau premi asuransi terpotong, Bu, apa? Premi asuransi diapain tadi? Oh, terpotong ya. Boleh diketik lagi, Pak. Mohon maaf, Pak Christine Budi. Bapak Wantis, Pak Awan, kalau PTP di Kemenkumham modalnya 400 juta. Di SPT Badan di daftar pemegang saham ditulis direktur saham 400 juta ya, Pak? Betul, Pak ya. Betul, Pak. Sesuaikan aja dengan Kemenkumhamnya. Sama aja, oke? Semangat teman tuh, Pak Wantis. Bapak Bugi Prada. Malam kau mau tanya, kalau tanggal faktur pajak penjualan berbeda dengan tanggal invoice beda 2 bulan, apakah kena denda ya? Kalau ketahuan, kena denda Pak ya, 1% dari DPP. Jadi Bapak kan sudah bayar PPN 11% nih, tambah 1%. Gitu Pak. Kalau memang ketahuan ya, kalau nggak ketahuan ya biarin aja. Tetapi kalau ketahuan, akan kena denda 1% dari DPP. Itu adalah denda atas faktur pajak terlambat dibuat. Gitu Pak. Oke, kalau 2 bulan masih nggak apa-apa. Kalau melewati 3 bulan, maka bagi si pembeli itu menjadi tidak boleh dikreditkan. Nah, bahaya di situ nanti. Semangat teman tuh Pak Bugi Prada. Bapak Anggreni Rustandi. Kok, PPh 23 dibayarkan oleh pemakai jasa tanpa memotong jasa kita dibayar full. Oh, dia bayar full, tapi dia motong, tetapi nggak kasih tahu gitu ya. Nah, saya tahunya di DJP, kalau mereka ada buat PPh 23. Buat kita emang bisa gitu kok. Jawabannya secara praktek bisa-bisa aja, Pak. Oke? Kalau Bapak merasa tidak dipotong, Bapak buang aja. Gitu ya. Kalau Bapak merasa, gue terima full kok, gue tidak merasa dipotong, ya sudah. Walaupun dia bikin putih potong, walaupun itu muncul di DJP online, kita buang. Gitu. Karena kita tidak merasa dipotong secara akunting ya. Kecuali dia memang sudah ada potong secara rupiah gitu. Ketika dia transfer, dia sudah potong. Nah, maka walaupun dia nggak kasih bukti potong nih, ketika bukti potong itu muncul di DJP online, kita ambil. Gitu, Pak. Tetapi kalau kita diterimanya full, kita dibayar full, ya kita nggak ambil. Kita buang aja, walaupun dia muncul di DJP online. Oke. Semangat teman tuh Pak Anggreni Rustandi. Bapak Ian Saras. Saya sudah punya investasi SBN sebelumnya. Apakah bisa SBN saya sebelumnya tersebut dianggap investasi dari dividen? Karena pada laporan investasi, DJP tidak dirincikan seri SBN-nya. Secara hukum nggak boleh, Bapak. Kan kita tahu, Bapak tahu sendiri ya. Kenapa Bapak bertanya seperti ini? Karena Bapak tahu ini salah. Kan gitu ya. Secara hukum nggak boleh. Tetapi secara praktek, ya bisa-bisa aja. Gitu ya. Secara hukum nggak boleh dong. Kalau gua sudah punya SBN, kemudian ada uang masuk dari dividen, tentu saja uang masuk inilah yang mesti kita investasikan dong, gitu. Nah, secara hukum nggak bisa, tetapi secara praktek ya bisa dilakukan. Silakan kalau Bapak mau, ya. Yang penting nggak ketahuan, ya. Kalau ketahuan ya sudah, berarti kan batal investasi. Tuh. Semangat teman tuh, Pak Ian Saras. Ibu Christine Budi, Pak, tolong tanya, kalau asuransi dibayar oleh kakak, apabila cair, apakah boleh dianggap penghasilan tidak kena pajak bagi kakaknya? Waduh, bagi si kakak ya? Ya, boleh-boleh aja sih, Pak. Boleh-boleh aja sih kalau mau ya. Ya, ya,
ya akan jadi perdebatan gitu. Akan jadi perdebatan ya, tetapi kalau memang mau dihindari pajaknya ya bisa berdebat. Bisa berdebat. Kan ini kan sah secara klaim asuransi kan. Ini sah sebagai klaim asuransi. Ya sudah, kalau mau sih boleh-boleh aja. Ya siap berdebat aja sih Pak, siap berdebat aja. Semangat terbantu Pak Christine Budi. Bapak Wantis. Pak Wan, April dapat gaji dan THR. Tarif TER jadi kena pajak Yako, jadi LB. Kalau sebelumnya pakai TER, tidak melampaui PTKP nihil. Jawabannya betul Pak Wantis, memang begitu caranya. Nggak ada masalah ya. Silahkan kita potong TER-nya, nanti di bulan Desember kita hitung ulang. Oke, kalau memang ada LB, maka LB itu bisa kita kompensasi ke masa berikutnya, sedangkan uang yang sudah dipotong kelebihan itu boleh dikembalikan kepada si customer, si pegawai. Gitu, Pak. Sementara ini, di bulan Maret April ini, THR ini potong saja TER-nya, sesuai dengan tabel TER. Memang sudah seharusnya begitu. Oke? Semangat apa tuh, Pak Wantis? Bapak Erwin Setiawan, apakah dengan berubah jadi dari NPWP menjadi NIK akan pindah KPP? Tidak ya, tidak. Karena KTP sekarang sudah pindah tapi masih dalam satu kota. Nggak berubah Pak, nggak pengaruh. Untuk merubah domisili NPWP tetap harus mengajukan perubahan data. Ya. Jadi intinya gini loh, KPP tidak akan merubah data apapun dari kita. Enggak. KPP tidak akan merubah data alamat, tidak akan merubah data KLU atau data apapun. Hanya saja nomor NPWP yang tadinya 15 digit berubah jadi 16 digit. Yang mana nama itu nomornya sama dengan nomor NIK. Tetapi DJP tidak akan otomatis merubah kita punya alamat lah, merubah KPP lah, tidak ya. Itu tetap perlu melakukan perubahan secara manual. Pakai surat. Gitu Pak. Nggak bisa langsung ya. Semangat bantu Pak Erwin. Ibu Melisa Isabella, kok PPh 25 itu didapat dari PPh 29 dikurangi kredit pajak dibagi 12 kan ya? Oke, betul Bu ya. Tetapi yang dimaksud kredit pajak itu kecuali PPh 25 ya. Jadi PPh 29 dikurangi dengan PPh 23 saja dibagi 12. Itulah PPh 25 tahun berikutnya. Oke, jangan dikurangi PPh 25. Kalau Ibu kurangi PPh 25 kan jadi hilang dong, jadi nol dong. Gitu ya. Jadi PPh 29 dikurangi dengan kredit pajak selain PPh 25. Nah, itulah yang dibagi 12. Ya Bu ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Semangat teman tuh Bu Melisa. Bapak Lancar Jaya Parigi, saya pakai PTP untuk jual barangku. Oke, kalau mau jual barang boleh, PTP boleh, CV juga boleh. Nggak ada masalah kalau jual barang sih Pak ya. CV juga boleh Pak, supaya penghasilannya kena pakai Privo kan. Boleh. Kalau jual jasa, saya lebih suka pakai PTP karena lebih aman dapatin suket PP 55-nya. Oke. Semangat teman tuh Pak Lancar Jaya Parigi. Bapak Wantis 73. Kok PTP apakah ada batasan omset? Jawabannya ada ya, 15M. Ya, PTP punya batasan maksimal 15M dalam setahun gitu. Kalau lewatin 15M bagaimana? Gampang. Tinggal datang ke notaris, kemudian update kita punya akte notaris dibikin menjadi PT biasa. Ya, PTP berubah jadi PT biasa pakai akte notaris. Gampang kalau sudah melewati 15M. Oke. Semangat tuh Pak Wantis. Kemudian Bapak Kristiaime, untuk pemadanan NIK dulu ke istri sebagai ibu rumah tangga. Apakah sekarang pemadanan dicentang sebagai supaya usaha karena hasil kerja UMKM suami masuk ke rekening istri? Saya ulang ya. Untuk pemadanan NIK dulu keterangan istri sebagai ibu rumah tangga. Apakah sekarang pemadanan dicentang sebagai usaha karena hasil kerja UMKM masuk suami masuk ke rekening istri? Oke. Menurut saya nggak usah Bu. Menurut saya kalau suami istri berdagang atau dua-duanya dagang atau hanya istri yang dagang, nggak usah pusing, gabung semua ke suami. Ya, semua usaha atas nama istri ataupun nama suami, semua rekening mau nama suami ataupun nama istri, gabung semua ke NPWP-nya si suami. Gitu Bu ya, Pak ya. Gabung semua ke NPWP suami, dilapor di NPWP suami, biar beres, biar nggak usah pisah-pisahan gitu loh, nggak usah repot. Gitu, gabung semua ke suami. Kalau istri, tetap ibu rumah tangga aja biarin. Nah, NPWP suami aja yang jalan. Gabungin semua ke suami, lapor di suami semua. Lebih simpel, lebih enak. Oke.
Semangat terbantu Bu Kristiani. Bapak Wantis 73. Pak Wan, kalau CV kan modal di akte nggak kelihatan. Lihat di mana ya kok? Oke. Lihatnya adalah langsung di akunting, Pak ya. Jadi modal di CV memang nggak ada di akte. Langsung lihat di akuntingnya saja. Oke. Di akunting tahu dari mana? Tahu dari rekening koran bank. Oke. Dari rekening koran itulah kita bisa tahu nilai setoran modalnya berapa. Itu Pak ya. Jadi CV itu modal adalah berdasarkan laporan akunting, yaitu berdasarkan laporan di buku banknya. Di buku banknya dia berapa transferannya, modalnya. Gitu Pak. Saya mau ngatakan tuh Pak Wantis. Bapak Zelin Dacen. Malam kok mau tanya, istri punya MPWP dan dulu kerja. Suami punya MPWP juga dan masih bekerja. Saran ko Awan, sebaiknya MPWP digabung atau tetap terpisah. NPWP digabung aja Bu ke suami. Gabung ke suami saja semuanya ya. Nah sekarang MPP istri bagaimana? MPP istri mau dihapus boleh, tetapi ingat ya, pencabutan MPWP akan ada pemeriksaan pajak. Gitu Pak, Ibu ya. Jadi si istri ini mau dilapor nihil terus, boleh. Lapor nihil juga boleh ya, kalau takut diperiksa ya. Lapor nihil terus tiap tahun. Gitu. Tetapi semua penghasilan harta gabung ke suami aja, biar nggak repot. Nanti ke kantor juga kasih tahu MPP suami aja, biar nggak usah repot lagi. Gitu sih Bu. Oke, mau dihapus boleh, tetapi kalau hapus MPWP akan ada pemeriksaannya. Kalau takut pemeriksaan, ya sudah, dilapor nihil tiap tahun. Oke. Semangat teman tuh, Pak Zelinda Chen. Bapak Ivelani, kalau lapor pensiun kok, ini ada potensi diperiksa nggak ya kok? Nggak masalah Pak. Santai. Yang penting kita lapor jujur, ya. Yang penting kita lapor jujur. Mau lapor pensiun kek, mau lapor apa kek, nggak ada masalah, gitu ya. Anyway, kalaupun diperiksa pajak, emang khawatirnya apa? Nggak ada masalah ya. Kalaupun diperiksa pajak, kalau kita sudah betul ya nggak ada masalah, gitu. Nggak usah khawatir. Semua teman tuh Bu Felani. Bapak Codedi, Ko Awan minta saran buku tentang sejarah perpajakan. Waduh, sejarah perpajakan. Ada, coba dicek di Google deh. Ada deh. Baru launching kemarin deh dari DJP ya. Sejarah perpajakan di Indonesia. Gitu Pak. Tetapi buat apa Pak? Itu Pak. Mau bikin tesis. Ada Pak di Google, coba cari ya. Dari DJP ada tuh sejarah perpajakan. Semangat bantu Pak Anjo Dedi. Bapak Heriandi 0408. Pak mau tanya. Untuk pajak natura, apakah untuk mobil mewah tidak bisa disusutkan di tahun 2023? Jawabannya bisa, Pak ya, bisa. Jadi penyusutan itu tetap bisa, bukan tidak bisa ya. Tetapi menjadi objek PPh 21 terhadap direksi. Gitu loh, Pak. Oke. Jadi penyusutan, kalau dulu itu kan dikoreksi 50% lah, atau dikoreksi full lah. Sekarang enggak. Sekarang biaya penyusutan itu menjadi boleh dibiayakan secara penuh. Tetapi, dia menjadi komponen dari biaya gaji, yang mana nanti akan kena PPh 21. Nah, di situ masalahnya. Kalau memang bersedia bayar, masukin ke situ. Gitu, Pak. Semoga bantu, Pak Heri. Terpotong tadi Pak Heri. Tadi Pak Heri mana? Terpotong, mohon maaf. Tadi Pak Heri. Oke. Kemudian Ibu Tame Budi. Kok naik dong? WP pribadi, pendapatannya 100% dari kantor. Kalau kita punya dana pensiun, apakah DPLK tersebut harus dilapor di harta? Menurut saya perlu dilapor, Bu. Menurut saya perlu dilapor. Kalau masih bisa ya, dilaporkan aja Pak, Bu. Karena kan itu harta kan, suatu hari kan itu akan masuk sebagai penghasilan, sebagai cair, sebagai rekening, gitu kan Bu. Jadi kalau masih bisa Ibu laporkan. Tetapi kalau memang sudah terlanjur nggak dilapor, ya nggak apa-apa juga sih. DPLK itu kan nanti ketika cair akan dipotong pajak kan. Ketika cair akan dihitung pajaknya oleh si perusahaan dana pensiunnya, gitu. Jadi kalau memang masih bisa dilaporkan, kalau nggak bisa ya sudah, tahun depan aja laporin Bu. Nggak ada masalah sih. Tetapi itu harta ya, itu jelas merupakan harta dan perlu dilapor. Semangat teman tuh Bu Tame Budi. Bapak Anggreni Rustandi. Emang nggak apa ya kok, PPh 23 kita tidak akuin, sedangkan itu kan kalau nggak salah katanya merupakan omset pendapatan kita yang dipotong 2%. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi gini, suatu hari mungkin ada SP2DK. Oke, ada SP2DK dari AR. Kami menemukan bukti potong begini, tetapi kok tidak dilaporkan, sehingga ada indikasi omset yang belum dilaporkan. Kan begitu. Nah, kita balas suratnya.
Kita balas suratnya, kita ceritakan bahwa invoice tersebut dia tidak potong. Buktinya ada uang masuknya full. Tetapi kalau dia bikin bukti potong, ya itu kan bukan salah saya, ya. Tetapi karena saya merasa tidak dipotong, maka saya tidak mengkreditkan. Begitu, Pak. Kita jawab SP2DK-nya dengan apa adanya. Nggak ada masalah. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir sih. Memang kita nggak dipotong kok. Kalau Bapak akui nanti gimana jurnalnya? Jurnalnya jadi salah nanti. Gitu. Semangat teman tuh Pak Anggreni Rustandi. Bapak Mans CKS 234. Omset PT-nya nihil, tetapi mengeluarkan biaya gaji direktur ditambah 1 staf. Apakah biaya gaji tersebut bisa dikoreksi fiskal menjadi 0 agar status SPT tidak rugi? Boleh-boleh aja kalau Bapak mau ya. Boleh-boleh aja dikoreksi fiskal dengan alasan itu belum beroperasional. Boleh-boleh aja sih. Kalau Bapak memang sengaja mau dibikin nihil ya, boleh-boleh aja menurut saya. Silakan dikoreksi. Negara mah nggak pusing. Negara tidak akan mengembalikan koreksi fiskal. Nggak ya. Negara itu kalau pemeriksaan akan menambah koreksi fiskal. Gitu. Jarang-jarang kita sudah koreksi terus dikembalikan. Itu nggak pernah. Jarang-jarang ya. Semua teman tuh Pak Mans. Silakan Pak. Kemudian Bapak Jo Kuniazeva. Tanya lagi kok, kalau perusahaan sudah bayar angsuran 25, ternyata LB nih. Nah, koreksi fiskal wajib 50% kok. Enggak juga sih. Atau koreksi bisa kita setel kok supaya enggak LB saja. Formalitas kok. Boleh Pak ya. Jadi negara tidak akan memaksakan, lu harus koreksi fiskal tuh harus 50%, harus sekian. Enggak. Bebas aja, bebas. Bapak boleh mengkoreksi fiskal sesuai yang kemauan Bapak aja. Enggak ada masalah sih. Cuman menurut saya, kalau kelebihan LB25 itu jangan pakai metode koreksi fiskal. Lebih baik pakai metode kita buang sebagian. Ya, kita jurnal sebagian menjadi beban PPh 25 yang akan dikoreksi fiskal. Gitu. Jadi kita hanya mengakui sebagian PPh 25 saja. Gitu ya. Dan gue sudah bikin videonya tuh. Besok pagi akan terbit tuh video mengenai ini. PPh 25 ini. Gitu sih Bu, ya, Pak. Tetapi kalau Bapak tanya koreksi fiskal apakah bebas? Jawabannya bebas. Bapak mau koreksi seberapa pun suka-suka aja. Semua teman tuh Pak Jo. Bapak Bahar 234. Suami istri ada perjanjian pisah harta. Apakah MPWP harus pisah? Jawabannya iya. Bagaimana memisahkan harta di SPT? Nah, ini pusing. Ya. Jadi, kalau sudah ada perjanjian pisah harta, maka otomatis MPWP harus pisah. Oke? Pertanyaannya, bagaimana hartanya? Nah, kita mesti kembali kepada surat perjanjian pisah hartanya bagaimana kalimatnya di situ. Oke? Bagaimana perjanjian pisah harta itu mengatur harta? Pajak pun ngikutin. Pajak tidak akan memaksa ya. Pajak akan ngikutin bagaimana kalian berdua ini memisahkan harta kalian. Gitu loh. Jadi pajak akan mengikuti perjanjian pisah hartanya si masing-masing orang ini. Gitu. Kalau ditentukan di perjanjian pisah harta itu bagi 50-50, ya udah 50-50. Kalau 70-30, ya 70-30. Sesuai dengan perjanjian pisah harta kita. Gitu, Pak. Oke. Semangat teman tuh, Pak Bar 234. Jadi, buat teman-teman ya, kalau lu tidak ada pisah harta, nggak perlu dibikin pisah harta ya, teman-teman ya. Malah ngerepotin, nggak perlu. Kalau memang tidak ada pisah harta. Jadi, kalau kita mau bikin pisah harta, itu pastikan Anda sudah paham. Anda tuh sudah paham maksud dari definisi pisah harta. Kalau nggak paham, nggak usah bikin pisah harta. Itu repot nanti. Semua teman tuh Pak Bahar 234. Bapak Pausnek. Pak Awan, lanjut yang tadi ya. CV jasa outsourcing. Bapak tadi bilang buruh-buruh terdaftarnya di perusahaan pengguna TK ya Pak? Betul. Dan pajak-pajak juga dibayarin oleh mereka? Betul. Kenapa ya Pak? Karena gaji kan dibayar oleh si outsourcing Pak ya? Oleh CV. Jadi gini Pak, perusahaan penyedia tenaga kerja itu hanya menyalurkan tenaga kerja. Gitu. Fungsi kita adalah hanya menyalurkan tenaga kerja. Yang kerja itu adalah si pegawai ini, yang memberi kerja adalah pihak si klien, yang menerima jasa adalah mereka, kemudian yang menerima benefit adalah mereka. Jadi kita ini hanya perantara aja, gitu loh. Nah, supaya mereka nggak repot, mereka nitip gaji nitip gaji itu ke kita, kan gitu. Jadi kita tuh hanya terima titipan gaji. Gitu loh. Kita nitip gaji, kita bayarin kepada si pegawai. Hitung-hitungan PP21 itu di mereka, di klien. Gitu loh. Oke, kenapa begitu? Karena si tenaga kerja ini bukan pegawai kita, ya kan? Si tenaga kerja ini adalah pegawainya si klien, gitu loh. Kalau pegawai ini menjadi karyawan kita, maka invoice kita seluruhnya menjadi omset. Kan cilaka. Ya kan? Kan kita tidak mau dong, invoice kita tuh seluruhnya jadi omset. Kita tidak mau. Ya kan? Nah,
Jadi supaya kita tidak mengakui semua sebagai omset, maka si pegawai ini adalah pegawainya si klien, bukan pegawai kita. Kalau kita mau akuin sebagai pegawai kita, maka seluruh invoice jadi omset, bahaya. Begitu sih Pak. Gitu. Semangat teman tuh Pak Pausnek. Tetapi kalau Bapak mau lebih pasti, Bapak coba baca PMK-nya. Ada PMK khusus tuh mengenai outsourcing. Ada PMK khususnya. Di situ membahas mengenai PPN-nya bagaimana, PPh-nya bagaimana, kemudian penentuan PPh itu ada di mana. Setahu gue sih memang ada di klien, bukan di kita. Gitu Pak. Supaya clear, kita ini hanya jasa outsourcing saja. Hanya jasa penyedia tenaga kerja. Kita tidak mempekerjakan orang-orang ini. Yang mempekerjakan adalah mereka, si klien. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Pausnet. Kemudian Ibu Nindya. Bentuk laporan keuangan usaha retail bagaimana ya? Saya masih baru mempelajarinya, terima kasih. Oke, bentuknya sederhana aja sih Bu. Laporan laba rugi dan neraca dan buku besar ya. Nah, kalau Ibu mau ikut mungkin boleh masuk ke ini. Boleh gabung ke akunting UMKM kita Bu. Kita ada pelatihan namanya www.akuntingumkm.com ya. Disambung semua. akuntingumkm.com disambung semua. Kalau mau gabung ke sana Bu. Nah, sama aja sih Bu. Sama aja sih. Laporan laba rugi dan neraca. Kemudian buku besar. Laba rugi itu ada seperti biasa, laba rugi dari pendapatan, COGS, HPP, kemudian beban-beban, kemudian laba bersih sebelum pajak, kemudian kena pajaknya, udah. Kemudian neraca itu ada aset, ada kewajiban, ada hutang, ada modal, gitu Bu. Coba pelajari di Google Bu kalau mau. Kalau nggak gabung ke kelas kita ya, akuntingumkm.com. Semangat teman tuh Bu Onindia. Bapak Wantis 73. Pak Wan, kalau tadinya MPWP daerah, terus KTP sudah pindah jiwa ke Jakarta, apakah harus pindah KPP? Jawabannya perlu, kalau Bapak mau, gitu. Kalau Bapak tidak mau, ya sementara nggak usah pindah, nggak apa-apa, gitu ya. Tetapi kalau Bapak mau, Bapak boleh pindah. Gitu ya. Jadi sementara, kalau memang Bapak mau, boleh pindah KPP. Memang perlu sih. Nah, tetapi kadang-kadang orang juga malas pindah KPP ya. Ya sudah, nggak usah pindah. Gitu. Semangat teman tuh Pak Wantis. Bapak Jo Kiazewa. Oke kok, terima kasih kok. Sukses selalu kok. Sama-sama Pak Jo. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok. Kalau PMA, bolehkah menggunakan PP55 tidak ya? Saya nggak yakin nih Pak. Coba Bapak cetak suketnya deh. Coba masuk ke KSWP, ke menu DJP online, menu KSWP, coba cetak suket PP55. Surat keterangan PP55. Kalau berhasil, berarti bisa. Kalau nggak berhasil, berarti nggak bisa. Bisa nggak ya? Nggak yakin gua. Karena nggak ada PMA yang ini, yang UMKM ya. PMA itu kan modalnya aja 10 miliar. Setahu saya ya. PMA itu modalnya aja 10 miliar. Masa dagang cuma 4 miliar? Jarang-jarang ya. Tetapi kalau Bapak mau coba, boleh. Di testing, mintakin suket PP55-nya. Kalau berhasil, berarti bisa. Semangat teman tuh Pak KJ Aksesoris. Bapak Teta Tokong. Izin tanya, kalau status SPT sebelumnya PH dengan istri, apakah boleh mengajukan lagi penggabungan MPWP? Jawabannya boleh, Pak. PH-nya dibatalkan. Oke? Jadi, akte notaris pisah hartanya datang ke notaris minta dibatalkan. Oke? Kalau PH-nya batal, maka Bapak boleh gabungkan MPWP-nya. Gitu. Oke? Semangat teman tuh, Pak Tata Tokong. Bapak Wantis 73. Kalau pindah KPP, diperiksa nggak kok? Biasanya enggak sih Pak. Biasanya enggak, cuman kadang-kadang terjadi penelitian sedikit aja. Kalau penelitian itu bilang ada hutang pajak, kita disuruh bayar. Gitu loh. Jadi kalau ada penelitian, ada hutang pajak, kita disuruh bayar. Kalau enggak sih, nggak apa-apa. Langsung pindah aja sih, nggak ada masalah seharusnya. Oke. Semangat teman-teman Pak Wantis. Ibu Zelinda Chen, kok ini live-nya bakal di-post ke Reels kah? Thanks Kak Awan. Jawabannya iya ya. Jadi live ini akan di-post ke Reels nanti malam langsung. Dan juga akan ada besok di YouTube ya. Di YouTube-nya Pajak Smart juga akan terbit besok. Yang versi yang lebih bagus. Oke. Semangat teman tuh Bu Zelinda Chen. Bapak Maurits Michael. Kok izin tanya. Perusahaan 2023 sudah tarif normal. Cicilan PPh 25 dari bulan April 2023. Nah, untuk SPT Badan 23 yang dihitung dari April sampai dengan Desember atau April 2023 ke April 2024. PP 25 Bu ya? Pak ya?
Kalau PP25 itu sampai Desember, Pak ya, sampai Desember. Nggak boleh cross tahun. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah Januari ke Desember. Kalau Bapak bayarnya dari bulan April, maka April ke Desember. Yang Januari 2024 itu sudah beda tahun, sudah untuk tahun depan. Gitu Pak ya. Walaupun angkanya masih sama ya, tetapi tetap sudah beda tahun. Jadi PP25 yang dipakai adalah PP25 yang dari cicilan Bapak di tahun 2023 saja. 2023 saja. Oke. Semangat teman tuh Pak Maurits Michael. Bapak Edo Yan Pratama. Malam Pak Edo. Di lampiran formulir 71, perincian HPP itu kalau di perusahaan jasa bagaimana ya rinciannya? Nggak usah Pak, kalau jasa mah nggak ada HPP. Jadi HPP 0 aja gitu. Dan Bapak tinggal pilih yang non kualifikasi ya. Di 8A-nya pilih yang non kualifikasi, HPP 0 aja, nggak usah gitu. Kecuali memang ada HPP. Kalau ada boleh, kalau nggak ada nggak usah. Jadi langsung masuk ke beban-beban aja, masuk ke beban administrasi aja. Gitu Pak. Semangat itu Pak Edo Yan Pratama. Ibu Oh Nindya. Pak, jika setoran PPh 25 di bulan-bulan akhir tahun pajak berjalan, tetapi sudah diprediksi akan LB, apakah bisa langsung cut off berhenti setor PP 25 masa selanjutnya? Nah, jadi gini Bu. Sebentar. Mana dia tadi? Oke. Terpotong tadi ya? Bapak Ibu Onindya ya. Oke, jadi gini. Untuk PP25 masa Desember. Untuk masa Desember kan seharusnya dibayar di bulan Januari, ya kan? Kalau di Januari Ibu buru-buru bikin SPT tahunan, maka Ibu boleh tuh tidak membayar yang PPh Desember, langsung closing di SPT tahunan. Tetapi kalau Ibu bikin SPT tahunan di bulan Februari atau Maret atau April, maka yang Desember tetap mesti dibayar, Januari mesti dibayar, Februari mesti dibayar. Gitu, Bu. Jadi, kalau PP25 itu tidak dibayar, nggak bisa. Itu harus pakai surat permohonan. Kalau Ibu nggak pakai surat permohonan, akan terbit STP. Oke? Akan terbit STP atas PP25. Tetapi STP ini akan batal jika Ibu sudah closing dengan SPT tahunan. Gitu deh, Bu. Jadi bekerja dengan waktu deh. Gitu ya. Oke, semangat teman-teman tuh Bu Onindya. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat ya. Kalau masih ada pertanyaan akan gua tampung dulu ya. Tadi kayaknya ada yang kelewatan nggak ya? Ada nggak yang kelewatan tadi ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, berarti tidak ada yang kelewatan. Oke teman-teman. Jadi sudah selesai semua teman-teman ya. Kita akan ada live TikTok lagi besok hari Selasa jam 8 malam di TikToknya Pajak Smart. Dan video ini juga akan kita terbitkan di YouTube besok pagi. Oke teman-teman, itu aja ya. Semangat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam semuanya. Thank you. Makasih semuanya.